Halo, salam senja, salam traveling. Jumpa lagi di kanal YouTube Travel Ebo. Sobat semua, entrepreneur se-Indonesia, traveler se-Indonesia. Hari ini saya lagi berada di Desa Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Posisinya ada di situs Perjanjian Giyanti. Dulu waktu kita sekolah, mungkin kita sering mendengar pelajaran ini. Jadi pemecahan menjadi dua kerajaan antara Solo dan Yogyakarta yang dulunya adalah Mataraman dipecah menjadi dua dengan pertanda Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nah, yang menarik, situsnya masih ada, dan mungkin dulu kita membayangkan bahwa sebuah perjanjian yang mempertaruhkan sebuah kerajaan dan hubungannya dengan negara lain itu dilakukan di sebuah gedung, hotel, atau tempat yang wah. Ternyata tidak. Ternyata hanya dilakukan di bawah pohon beringin. Lalu di bawah pohon beringin itu ditaruh ada tiga batu besar yang diameternya itu sekitar kurang dari 1 meter, dan disitulah Perjanjian Giyanti itu ditandatangani. Nah, ada 3 pihak dalam surat Perjanjian Giyanti yang dilaksanakan di tempat ini, di situs ini. Jadi waktu itu Gubernur Jenderal VOC mewakili Belanda, namanya Nicolas Hartings, itu mempertemukan antara dari keraton Mataraman ini, pihak Solo dengan pihak Jogja. Jadi dulu Solo diwakili oleh Paku Buwono III. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat sebagai Sultan Sri Hamengkubuwono yang pertama itu diajak bertemu dan menandatangani perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Kalau ini tahun 2021, berarti ini sudah berumur 266 tahun, sekitar itu ya. Nah, bulan Februari kemarin tahun 2021 itu 2 putri keraton Jogja, kalau nggak salah Gusti Ratu Condrokirono sama Gusti Ratu Mangkubumi, hadir ke sini untuk simbolik ya, penanaman pohon-pohon keraton. Ada pohon kepel, ada beberapa pohon keraton ditanam di sini. Nah, yang menarik apa? Yang menarik ini, situs Perjanjian Giyanti ini sebetulnya aset Keraton Jogja. Jadi Keraton Jogja tapi asetnya di Solo. Nah, sebaliknya Keraton Solo itu punya aset di Jogja yang namanya makam Raja-Raja Imogiri. Jadi agak aneh memang, tapi itulah faktanya. Nah, apa yang menarik dari Perjanjian Giyanti itu? Perjanjian Giyanti itu ada 9 pasal yang ditandatangani. Saya nggak hafal pasal-pasalnya, tapi beberapa diantaranya adalah: 1. Memecah Keraton Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Yang kedua, wilayahnya itu dibagi dengan perbatasan Sungai Opak. Jadi barat Sungai Opak milik Ngayogyakarta, timurnya milik Surakarta. Nah, yang ketiga, ada pasal yang menarik tuh. Khusus Pulau Madura dan beberapa wilayah Pantura itu harus dilepaskan dari kepemilikan dari Kerajaan Mataram. Karena itu terikat dengan perjanjian langsung dengan Belanda atau VOC. Gitu. Poin lainnya apa ya? Poin lainnya dari Perjanjian Giyanti adalah bahwa raja itu harus mengangkat seorang patih di kerajaannya masing-masing, dan patih ini tugasnya tunduk kepada gubernur Belanda. Gitu. Jadi patih adalah eksekutifnya keraton, dan nanti keputusan-keputusan patih itu mengacu kepada persetujuan oleh gubernur Belanda. Ini sangat menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau terjadi perlawanan itu pasti di dalam keraton ada konflik, karena patihnya pasti orangnya Belanda, sementara keraton mungkin berpihak kepada rakyat.
Nah, yang menarik lagi di pasal perjanjian Giyanti itu, setelah pecah menjadi dua antara Solo dan Yogyakarta itu, cara Belanda mengikat dua kerajaan ini adalah bahwa raja harus bersepakat dan berjanji memberikan hasil tanaman Molowijo dan tanaman bumi lainnya ke Belanda dengan harga khusus. Yang itu nanti akan rempah-rempahnya dikirim ke Belanda sana. Jadi sebetulnya kalau kita belajar perjanjian Giyanti itu sangat menarik. Nah, teman-teman, yang saya dengar kedatangan dua pihak Keraton Yogyakarta kemarin ke sini karena hendak menjadikan situs ini sebagai objek wisata khusus tentang sejarah dan budaya. Selama ini tidak banyak orang mengenal tempat ini. Hanya orang-orang yang tertarik kepada kebudayaan, kepada Jawa, kepada sejarah yang datang dengan inisiatif sendiri kemari untuk melihat di mana sih perjanjian Giyanti itu dulunya ditandatangani yang mengawali adanya kerajaan Jogja. Nah, besok rencananya mungkin akan dikelola secara serius bersama Pemkab Kabupaten Karanganyar, pihak keraton, sehingga ini bisa menjadi objek wisata yang berguna untuk generasi muda, sehingga mereka tidak lupa pada sejarahnya, tidak lupa pada nenek moyangnya, terutama anak-anak muda, generasi muda dari Solo dan Yogyakarta yang ingin melacak jejak sejarah nenek moyangnya. Sudah ada situsnya, tinggal didatangi, dan kita tidak hanya membaca dari buku, tetapi bisa langsung melihat lokasinya. Saya kira itu dulu informasi kanal Travel Ebo hari ini. Kita akan mengupas lagi jejak-jejak perjalanan Travel Ebo di tempat yang lain. Ingat, untuk bahagia 3 hal saja cukup untuk kita. Apa? Ngopi, udut, traveling. Gas! Saya lihat lagi ke dalam. Dadah.